Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita masuk perjumpaan ke-18 ya, tanggal 3 April 2025. Kita masuk jalan cinta ke-41 dari 70 jalan cinta menuju Tuhan. Kita mulai dengan zikir rumi dulu Bapak Ibu. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadhin niyya kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajma'in. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ثم جميع أولياء الله من الأقطاب والأوتاد والنجابة والغوث والأبدال من ساداتنا من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها وبحرها بالخصوص Jauddin Ar-Rumi قدس الله سره ثم جميع والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا مشايخنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى نفس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah terakhir ini ya Bapak Ibu, kita tujukan untuk niat kita, hajat kita. Silakan ketika baca Fatihah nanti, Anda bayangkan apa yang Anda inginkan menjadi hajat Anda, kebutuhan, keinginan, cita-cita Anda. Silakan ya. Wa ala hadhil hajat ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatika wa ma'rifatika wa muqarrabika a'tini ridhaka wa raddina likulli ibadatina wa hajatina wa maksudina hajatad dunya wa hajatal akhirah a'tini ridhaka wa raddina likulli qada'ika khairihi wa syarrihi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Afdalu dzikri Kul ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا معبود إلا الله. لا إله إلا الله. لا محبوب إلا الله. لا إله إلا الله. لا موجود إلا الله. لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, Bapak Ibu, silakan Anda yang punya bukunya halaman 165 ya. Halaman 165. Ini eh, pertemuan ke-18, Sahan Cinta yang ke-41. Jalan Cinta yang ke-41. 100 minggu ke belakang. Berarti 2 tahun ya. 2 tahun yang lalu. Tengoklah 100 minggu ke belakang. Lihatlah Anda 2 tahun yang lalu. Di tahun 2023. Baru selesai COVID itu. Bagaimana kondisi diri Anda saat itu? Lalu bandingkan dengan saat ini. Apakah Anda merasa menjadi lebih baik? Atau sama saja? Atau justru lebih buruk? Ceklah satu persatu apa Ibu di 7 dimensi. Ini mulai 41 ini sudah tidak lagi kata-kata dari 40 jalan 40 40 rule of love apa Ibu ya. Ini udah kebanyakan dari saya sendiri nih. Saya ngambil quote-quote dari Rumi dan Tabrisi, tapi isinya di 30 yang terakhir ini dari saya sepenuhnya kayaknya. Ya. Kalau 40 sebelumnya itu inspirasinya dari quote-nya Maqalatus Sam Sam Tabrisi dalam buku 40 Rule of Love. Tapi di 41 sampai 70 ini kayaknya murni dari saya dan cuman ngambil quote dikit-dikit dari Sam Sabrisi sama Rumi ya.
Baik, Bapak Ibu, coba Anda renungkan 2 tahun yang lalu hidup Anda bagaimana? 1 seminggu ke belakang. Tahun 2023 waktu itu COVID baru selesai atau mungkin hampir selesai. Coba Anda kondisi fisik atau badan Anda masih tetap banyak berlemak dan sering sakit atau makin sehat penuh vitalitas. Kondisi Anda saat ini dibanding 2 tahun yang lalu, kondisi fisik Anda bagaimana? Lebih sehatkah? Lebih penuh vitalitas kah? Lebih kuat? Atau malah makin lemprek, makin lemah? Yang kedua, kondisi pikiran atau otak Anda. Anda semakin banyak menyerap ilmu dan skill baru atau malah semakin tumpul serta enggan diajak berpikir jernih dan kreatif karena mungkin makin malas belajar sehingga makin tumpul. Gimana kondisi pikiran atau otak Anda? Yang ketiga, kondisi emosi Anda. Apakah Anda secara emosi makin antusias dan berenergi, penuh motivasi menjalani aktivitas sehari-hari, atau justru malah makin kehilangan motivasi dan depresi menghadapi realitas kehidupan? Yang saya ingat Bapak Ibu, AI itu belum sekencang ini 2 tahun yang lalu. Dengan adanya AI ini Anda semakin semangat, semakin update, semakin mudah hidup Anda atau semakin bingung, semakin depresi, semakin kurang motivasi. Yang keempat, hubungan. Dimensi relationship, hubungan Anda dengan keluarga Anda. Apakah semakin mesra atau malah semakin jauh? Sama orang lain, Anda semakin punya welas asih atau malah makin kehilangan empati? Anda semakin suka bantu orang atau semakin suka gibah, cenderung sinis, nyinyir pada sesama, suka menghakimi orang. Itu kondisi sosial hubungan ya. Yang kelima, situasi keuangan Anda semakin meningkat atau semakin sulit, Bapak Ibu? Akumulasi aset Anda itu semakin besar mungkin untuk investasi atau Anda semakin ugal-ugalan dalam pengeluaran. Kondisi estetika. Estetika ini kerapian, kebersihan, rumah Anda, tubuh Anda, lingkungan sekitar Anda. Anda semakin melihat rumah Anda tertata rapi, bersih, badan Anda pun juga semakin penampilan itu semakin enak dilihat, rapi, bersih, itu semakin mobrot-mobrot. Secara estetika bagaimana? Anda semakin tertata atau semakin terabaikan? Dan paling penting kondisi spiritual, Bapak Ibu. Apakah spiritual Anda sekarang dibanding 2 tahun yang lalu semakin dekat pada Tuhan, semakin bergairah dalam beribadah, semakin tulus penuh cinta, atau semakin pamrih, semakin sering mempertanyakan kebijakan Tuhan, semakin sering ngomel-ngomel sendiri, Anda semakin dekat dengan Tuhan atau semakin redup, sehingga Anda merasa menjauh darinya. Coba Bapak Ibu dicek 7 dimensi ini sekarang dan 1 seminggu yang lalu. Antara saat ini dan 2 tahun yang lalu. Gimana? Lebih baik and happy, Alhamdulillah lebih sehat. Oke. Jadi teman-teman 100 minggu itu nyaris setara dengan 2 tahun ya. 2 tahun kurang 1 bulan. Kan setahun 52 minggu ya. 2 tahun itu 104 minggu. Jadi 2 tahun dan 1 bulan. Sebuah rentang waktu yang sangat panjang bagi kita untuk berupaya berubah menjadi orang lebih baik di 7 dimensi di atas. 2 tahun itu apa ya Bu? Anda berdedikasi ya. Anda bisa berat badan 100 kilo bisa menjadi six pack itu 2 tahun. Serius Bu. 2 bulan nggak bisa. Jadi misalnya kelebihan badan 40 kilo gitu ya. Kelebihan badan 30 kilo. 2 bulan nggak bisa. Kecuali Anda melakukan diet yang beresiko ya.
Tapi 2 tahun untuk dipakai olahraga sama makan yang baik, itu badan kita mestinya udah jadi six pack, lebih kuat, lebih sehat, lebih lebih bagus. Saya kemarin lihat di Instagram itu ada orang yang mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan otot, peran otot untuk kesehatan kita, muscle ya. Anda mending hal-hal yang lain itu kurang, tapi asal Anda berotot, punya muscle itu resiko kesehatan Anda jauh lebih bagus. Resikonya jadi lebih rendah dibanding orang yang mungkin kehilangan massa otot, tapi kemudian dia hal-hal yang lainnya baik. Karena muscle itu adalah mesin pembakar glukosa, mesin pembakar gula. Dan gula itu adalah udah kayak racun buat tubuh kita, pemicu kanker dan lain-lain. Dan itu obatnya adalah muscle. Mending kegemukan tapi olahraga daripada langsing tapi nggak olahraga. Dan ada orang umur sampai sampai hampir 100 tahun, apa ibu, dia bilang kuncinya olahraga, olahraga dan makan dan istirahat. Nah, 2 tahun, apa ibu, itu waktu yang sangat cukup untuk mengubah semua hidup Anda. Nggak peduli Anda habis kelebihan berat 40 kilo misalnya, asal 2 tahun konsisten jadi badan. 2 tahun juga kalau bisa konsisten itu bisa menghafal Quran loh. Ya, termasuk yang cepat ini ya. Tapi 2 tahun cukup sebenarnya. 2 tahun juga Anda bisa bergelar master, apa Ibu. Ambil gelar master. Bahkan kalau di Inggris, master cuma 1 tahun. Anda bisa ambil 2 kali gelar master 2 tahun itu. 2 tahun juga bisa digunakan kalau Anda riado, apa Ibu. Secara spiritual kinclong Anda. 2 tahun digunakan fokus ngasah spiritual. Riado misalnya. Sudah dari mulai mungkin secara spiritual agak kocar kacir, kita bisa sangat fokus, bisa kinclong secara spiritual kita. Hubungan 2 tahun, misalnya Anda hubungannya rusak dengan istri, suami, mungkin telah terjadi apa apa kesalahpahaman atau hal-hal yang mungkin bahkan perselingkuhan misalnya, asal nggak sampai berzina ya, mudah-mudahan. Itu 2 tahun Anda gunakan untuk memperbaiki diri terus, pasti balik secara sosial hubungannya. Jadi 2 years, 100 weeks, it's more than enough, Bapak Ibu. Tapi juga rentang waktu yang bisa terasa cepat berlalu dengan sia-sia jika tidak dimanfaatkan secara serius dan disiplin, yang sangat mungkin malah menyebabkan kita mengalami degradasi di 7 dimensi tersebut. Kalau Anda biarkan berlalu, apa ya Bu, Anda nggak punya rencana, Anda nggak punya planning, Anda nggak punya target, lalu Anda nggak disiplin, siap-siap 2 tahun itu berlalu begitu saja, nggak ada sesuatu yang berubah, malah memburuk. Kondisi manusia itu kayak mobil aja Bu, kalau Anda 2 tahun nggak Anda rawat ya memburuk. Atrofi istilahnya, otot kita atrofi. What a waste of time. Sangat disayangkan ya buang-buang waktu. Makanya saya selalu membuat 48 Bu Januari kemarin. 2 tahun lagi nggak sampai saya umur 50. Itu saya sangat hati-hati sekali sekarang ini. Kalau lengah ya usia 50 ya enggak ya, ya semakin remuk nanti. Makanya saya cukup waspada ini. Dari sisi finansial, dari sisi fisik, dari sisi intelektual, dari sisi emosi, sisi sosial, sisi estetika, sisi spiritual. Saya berusaha mengasah terus. 2 tahun ke depan akan saya bikin intensif. Sampai saya usia 50. Target fisik 50 tahun saya ingin bisa lari minimal 50 kilometer ultramaraton, ultra trail maraton di Mont Blanc.
Sampai jam tangan saya lihat UTMB tulisannya. UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc. Ini trail running keliling 3 negara, mengelilingi gunungan Alpen, Mont Blanc. Yang paling panjang 170 kilo, paling pendek 50 kilo. Saya mau ambil paling nggak 50 kilo di usia 50 tahun. Dan saya mau Hyrox untuk keseimbangan nggak hanya kardio tapi juga untuk kekuatan massa otot. Saya targetkan Hyrox paling nggak masuk yang sub 80 menit. Hyrox itu olahraga hibrid antara lari plus muscle plus strength. Anda targetnya apa? 2 tahun ke depan juga saya sampaikan pada Anda, saya ingin punya apa buka bisnis baru selain chef ini, selain chef training, sekarang chef gym and cafe. Sedang saya cari tanahnya, uang sedang saya akumulasi. Saya berhemat untuk supaya bisa ngasih pekerjaan buat banyak orang dan juga ngasih komunitas yang sehat buat orang-orang sekitar gym itu. Karena gym itu nggak sekedar supaya latihan fisik, tapi juga ngasih komunitas ya, sense of community, sehingga orang bisa kumpul bareng, latihan bareng, jadi bisa saling mengasah satu sama lain. Spiritual, ya Anda tahu sendiri kita sedang riado. Jadi ayo Bapak Ibu, 2 tahun itu nggak kerasa loh. 2 tahun itu nggak kerasa. Anda sia-siakan lewat begitu saja, 2 tahun lagi itu tambah remuk. Tapi kalau Anda serius, punya target, all out, a lot of things can happen. Ada banyak hal yang bisa Anda raih, Bapak Ibu. Kalau kata Sam Stabrisi, you show your worth by what you seek. Anda menunjukkan seberapa nilai Anda itu tergantung apa yang sedang Anda kejar. Kalau Anda sekedar mengejar uang, ya berarti ya Anda ya gitulah manusia uang. Apa jelek Pak? Ya enggak sih, cuman ya masa cuman gitu aja manusia. Kalau Anda mengejar jabatan, berarti ya Anda manusia apa haus jabatan. Apa yang Anda kejar? Anda mengejar cintanya Allah, kemanfaatan buat manusia, lah itu baru. Saya menyebutnya great individual, greatness, mencapai apa? Keagungan, greatness, keagungan. Kalau kita yang kita kejar adalah cintanya Allah, kemanfaatan buat orang banyak, dan self-excellence, ahsani takwim, menjadi versi terbaik diri kita. Anda nggak harus lebih baik dibanding orang lain. Anda nggak harus hebat di mata orang lain, nggak perlu. Anda cukup menjadi diri Anda sendiri, tapi versi terbaik diri Anda. Itu pesannya Cak Nun dulu sama saya. Ngapain kamu ikut niru saya? Nggak usah. Jangan niru saya. Jadilah dirimu sendiri, tapi versi terbaik dirimu. Be yourself, just the best version of you. Bapak Ibu, latihan ke-41 ini adalah luangkan waktu hari ini untuk mengevaluasi hidup kita 100 minggu terakhir. Ibarat orang ke dokter, Bu, itu lakukan general check up. Mumpung baru selesai Ramadan, ya, Bu, lakukan general check up untuk mengetahui kondisi 7 dimensi diri Anda. Ya, jadi selesai ini ya, Bapak Ibu, selesai Zoom ini, coba Anda lakukan general check up. Anda sekarang dibanding Anda 2 tahun yang lalu. Masih ingat kan Bapak Ibu? Selesai Ramadan 2 tahun yang lalu ketika COVID baru berlalu atau menjelang selesai itu, coba Anda check up diri Anda secara fisik, secara emosi, hubungan keluarga dan orang lain, secara intelektual, secara finansial, estetika, spiritual. Coba Anda check up Bapak Ibu. Bandingkan kualitas masing-masing 7 dimensi diri Anda itu antara saat ini dan 100 minggu yang lalu, 2 tahun yang lalu.
Nah, kalau sudah, apakah Anda cukup puas? Anda cukup bahagia nggak? Nyesel nggak? Atau sudah, oh saya udah melakukan yang terbaik. Kalau Anda udah melakukan yang terbaik, pasti diri Anda lebih baik dibanding kemarin 2 tahun yang lalu. Kalau ternyata 2 tahun ini tambah legrek, tambah remuk semua, finansial semakin bangkrut, fisik ya semakin lemah, belajar makin males, ibadah ya makin nggak semangat. Wah, warning bell Bapak Ibu, hati-hati Bu. Hati-hati suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Kok trennya makin lama makin remuk ini. Nah, itu bahaya. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, yang kemarin udah berlalu, hari ini Anda punya kesempatan baru. New day has come. Hari ini Anda punya kesempatan yang baru. Ini baru 2, 3 Syawal. Atau 4 ya, 4 Syawal. Baru mulai nih. Ibaratnya kawah cerah di mukanya selesai Ramadan kemarin. Sekarang hidup baru harusnya. A whole new world. Harusnya hidup baru hari ini. Ayo semangat, Bu. Ya udah saatnya berubah sekarang. Jangan gini-gini aja terus. Pain of discipline or pain of regret. Anda tinggal milih apa, Ibu. Anda harus, Anda pasti mengalami satu di antara dua ini. Nggak bisa menghindar. Pain of discipline, of pain of regret. Anda harus susah dengan berdisiplin, atau kalau Anda mau disiplin, Anda tetap harus susah juga karena menyesal. Choose your pain. Pilihlah kesusahan yang mana yang siap Anda tanggung. Pain or pain of discipline or pain of regret. Choose your pain. Ya Bapak Ibu, jadi kita pasti mengalami dua macam penyesalan ini. Salah satu. Kalau Anda nggak dengan sengaja milih salah satunya, Anda akan dipaksa untuk mengalami satunya. Kalau Anda tidak dengan sengaja mengambil pain of discipline, siap susah karena berdisiplin, Anda harus siap-siap susah gara-gara menyesal. 2 tahun lagi Anda menyesal. So choose your pain. Kalau Anda lihat Mas Deddy Corbuzier, Bapak Ibu, kalau lagi nggak pakai baju, di dadanya ada tulisan choose your pain. Tatonya, choose your pain. Ya, saya nggak tidak minta Anda tato, Bapak Ibu. Saya juga nggak setuju pakai tato, tapi ya, Bapak Ibu, itu quote yang sangat bagus tuh. Itu yang bikin dia olahraga sesibuk apapun, tiap hari fitness. Saya pernah ketemu dengan beliau ketika saya training. Orangnya sedisiplin itu. Jadi kalau dia badannya bagus seperti itu, ya jangan iri. Anda jangan mau karomanya tapi nggak mau tirakatnya. Banyak orang itu begitu, Bu. Pengen hasilnya tapi nggak mau prosesnya. Pengen niru karomanya, nggak mau niru tirakatnya. Nah, itu tirakatnya Mas Deddy Corbuzier dalam hal fisik. Sesibuk apapun dia, tiap hari dia bilang, saya itu tiap hari, seminggu 7 kali, saya pasti fitness. Bahkan ketika saya sangat sibuk, saya berangkat fitness jam 3 pagi, dia bilang. Saya jam 6 harus ketemu misalnya Pak Prabowo, Pak briefing di mana, Debhan. Saya jam 3 pagi olahraga, dia bilang. No excuse, nggak ada, nggak ada alasan dah. Bahkan ketika saya udah sangat capek, saya tetap aja ke gym. Sampai saya pernah, dia bilang, baru latihan sebentar ketiduran di gym. It doesn't matter, dia bilang. Karena janji saya adalah saya pokoknya harus ke gym. Jadi sedisiplin itu apa? Makanya dia ditato itu di dada-dadanya. Choose your pin. Sadar bener dia. Itu dia kutip, saya nggak tahu dia kutip dari mana, tapi yang saya tahu itu kata-kata Jim Rohn. Gurunya Tony Robbins. Every one of us should. Jadi setiap orang dari kita
harus mengalami satu di antara dua ini. Pain of discipline or pain of regret. Setiap orang pasti mengalami satu di antara dua ini. Anda harus merasakan pain of discipline, rasa nggak enak, nggak nyaman, harus berdisiplin, atau kalau tidak, Anda akan dipaksa untuk mengalami pain of regret. Susah karena menyesal. Begitu 2 tahun lewat kok, dan saya masih begini-begini aja, tambah sakit semua saya. Tambah ada kolesterol, darah tinggi, akan ada yang kena stroke, naudzubillah min dzalik. Sekarang udah regret, udah gimana? Kok seandainya saya 2 tahun yang lalu saya olahraga, ya sudah. Kalau udah terjadi apa ya Bu? Qadarullah sudah. Salah kita sendiri. Begitu kena stroke baru nyesel. Begitu kena sakit berat baru nyesel. Jadi saatnya sekarang Bu. Ini saatnya bangkit kita. Pas ini latihan 41 ini ya Mbak Ibu. Coba Anda renungkan. Anda check up general 7 dimensi tadi. Dan tanya 7 dimensi apa aja Pak. 7 dimensi itu fisik. Ya. Fisik seberapa sehat Anda. Healthy, fit, and strong. Fisik itu ya kalau Anda ingin tahu lebih lanjut apa Anda punya buku saya judulnya Hoops. Ini bukunya. Ini bukunya. Ini Holistic Person Empowerment System. Di sini ada posternya, nanti ada gambarnya ini. 7 dimensi. 7 dimensi. Ini ada poster gede. Lalu ini juga Anda ini sebenarnya bukan buku, ini handout. Karena di sini itu nanti Anda akan dapat DVD, tapi DVD-nya kan udah nggak usum sekarang, udah nggak musim. Jadi mungkin kalau nggak bisa Anda puter, Anda tinggal minta kawan-kawan dapat rekaman saya training 1 hari. Training sehari tentang bagaimana memberdayakan di 7 dimensi. 7 dimensinya ini. Fisik, intelektual, emosi, sosial, finansial, estetika, spiritual. 7 dimensi. Targetnya apa saja, bagaimana cara meraihnya, ada di sini semua. Karena ini nggak hanya buku, ini handout, nanti Anda dikasih link untuk training hub 1 hari. Ini training sehari, Bu, saya rekam. Jadi ini, nah, tanya kawan-kawan di kantor, kalau Anda ingin memperbaiki di 7 dimensi. Karena Bapak Ibu kalau kita nggak dengan sengaja mendisiplinkan diri kita, siap-siap kita tambah lama, tambah remek, tambah tua, tambah lemah. Menjelang menghadap sama Allah semakin malu-maluin. Ini ada orang mau malam pengantin kok. Nggak mandi, rembes, badan mobrot-mobrot. Nggak malu tak kita. Ya, dah, Bapak Ibu. Anda ketika Anda mau malam pengantin itu Anda persembahkan diri Anda yang terbaik kan. Save the best of me for you. Perawatan, fitness, pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi, tempatnya dibikin bagus, didekorasi, semua dilakukan untuk mempersembahkan yang terbaik jadi raja semalam katanya. Untuk jadi pengantin lah, mati itu Bu, ketemu sama Allah itu kata Rumi, the wedding night, malam pengantin, sebi arus. Lah masa kita malam pengantin kondisi rembek, legrek, malu Bu, gak malu. Kalau saya malu, ya bahwa kita secara natural makin lama makin lemah, oke lah. Itu kan pemberian Allah, udah sunatullah. Yang dikasih sama Allah kita terima. Tapi kita bisa berusaha. Kita bisa berjuang untuk memperbaiki diri di 7 dimensi itu. Supaya apa? Supaya nggak malu ketemu sama Allah ini. Dengan kondisi yang paling bersih, paling kuat, fisiknya, tajam intelektualnya, hubungannya baik, emosinya bahagia, uangnya juga cukup untuk ditinggalkan diwariskan ke generasi berikutnya supaya jadi keberkahan. Dan yang paling penting spiritualnya makin tulus, makin cinta sama Allah. Harus begitu, Bu. Makin dekat kematian harus makin semangat.
Makanya saya mau bikin gym and cafe justru di usia 50-an tahun. Supaya saya juga di lingkungan yang baik. Supaya saya nanti makin tua, makin semangat olahraga. Dikelilingi orang-orang yang suka yang semangat olahraga. Bukan hanya olahraga fisik, tapi juga olahraga otak, olahraga hati, olahraga spiritual. Kita kasih komunitas yang baik. Jadi orang nggak hanya ke mall jalan-jalan ngalor ngidul atau ke McD makan-makan. Oh, enggak, kalau bisa sih itu bayangin lah yuk, McD di perempatan itu, tapi bukan McD. Isinya adalah Chef Cafe, Gym and Cafe. Chef Gym and Cafe. Tempat orang ngumpul, tempat orang nongkrong, tempat orang olahraga, ngaji. Ya, ya makan juga, nggak ngafe juga, ngobrol-ngobrol tapi yang positif. Olahraganya saya kasih rumus yang gampang, yang simple, total fitness. Cuman 7 gerakan, tapi itu mengasah semua otot tubuh kita, 95%. Cuman 7 gerakan. Plus lari sama yoga, sama rumi yoga. Gitu Bapak Ibu ya. Ini juga pesan untuk diri saya sendiri karena saya mau 50 tahun, 2 tahun lagi. Jadi ketika Anda melihat 100 minggu ke belakang, sekitar 2 tahun, apakah Anda cukup bahagia, cukup puas, tidak ada penyesalan? Nah kalau sudah Bu, bagaimana dengan 20 tahun belakangan ini? Jadi 10 dikali 100 minggu. Anda lihat ke belakang 20 tahun yang lalu. Gimana? Polanya mirip nggak? Polanya mirip nggak, Pak Ibu? Kalau Anda selama 2 tahun terakhir cenderung menurun, biasanya, Bu, polanya mirip. Itu dikalikan 5, dikalikan 10. Polanya mirip. Kalau kita itu memang terbiasa untuk menyia-nyiakan umur, mau dihitung 2 tahun lalu atau 20 tahun yang lalu, biasanya polanya mirip. Kita cenderung menyia-nyiakan waktu dan umur kita. Tapi kalau kita cenderung serius menyikapi waktu dan umur kita, 2 tahun terakhir, biasanya selama 20 tahun yang lalu pun kita akan cenderung begitu. Karena kita sekarang ini adalah produk akumulatif dari kita 2 tahun lalu, 4 tahun, 6 tahun, sampai 20 tahun yang lalu. Coba Ibu renungkan. Rumi yoga itu gimana, Pak? Apakah sama dengan yoga yang lain? Beda, Bu. Saya baca yoganya ke India langsung, belajar ruminya saya ke Konya, ke Turki. Kita gabungkan dua itu. Seru apa itu? Ya kapan-kapan kalau kita berjodoh nanti kita belajar Rumi Yoga. Divine Love Initiation itu lahir ketika saya melakukan training Rumi Yoga 2 tahun yang lalu. Ya 2023 kalau saya nggak salah ya. Rumi Yoga 2 tahun yang lalu. Di saat itulah kemudian lahir Divine Love Initiation. Ini yang nginep 3 hari 2 malam di Cidahu waktu itu. Kapan Pak ada training Rumi Yoga? Jadi dulu belum sempat ikut. Ya belum kita rencanakan. Semoga nanti. Nanti kalau sudah ada gymnya enak. Jadi bisa rutin latihan Rumi Yoga di Chef Gym and Cafe. Usia saya sudah 61 ya. Saya menjaga olahraga paling ya jalan 1.000 langkah. 1.000 langkah, 10.000 kali Bu ya. Kalau 1.000 aja nggak pakai olahraga Bu. Anda bangun tidur sampai apa jalan normal itu 3.000 paling enggak. Orang normal Ibu yang berangkat kerja, kemudian pulang kerja, itu 3.000 langkah. Jadi kalau Anda mau jalan, ya minimal 10.000 langkah. 1.000 langkah ya nggak dihitung. Habis sholat subuh dari musola sampai simpangan jalan balik lagi ke rumah. Pak, Anda lebih sehat, Pak. Pak Suparno ya, kurang, Pak.
Kalau 1.000 ya kurang. 10.000 oke. 10.000 7 kilometer. Kalau 1.000 langkah paling 700 meter. Nggak sampai sekilo. Kurang kalau 1.000, Pak. 61 masih muda, Pak. Ada pelari maraton umur 90-an. Pelari maraton, Pak, 42 kilometer larinya. Umurnya 90. Jadi kalau Pak 61 ya masih muda. 2 tahun yang lalu, Alhamdulillah di 7 dimensi cenderung baik. Mungkin untuk finansial pola yang stagnan ada solusi kah, Pak? Ya ada. Solusinya udah saya bahas di abundance itu. Di mentoring abundance. Anda dalami lagi di situ. Itu solusi solusi apa? Finansial. Kang Rayu ikut kayak kalau nggak salah ya. Ikut nggak, Kang? Yang abundance. Nah, itu tinggal dipraktekkan. Kalau selama sebulan terakhir belum dapat, ya terus saja, Pak. Terus lakukan. Mudah-mudahan nanti akan ada waktunya Anda panen. Mbak Hani, Kak Faiz, saya Wirling Darwisnya Rumi, pingin latihan Rumi Yoga. Iya, iya Bu. Kita Rumi Yoga, bukan Wirling. Bukan muter, tapi yoga. Rumi Yoga online, iya ada versi yang online kemarin, juga ada versi yang ketemu langsung. 1 hari berapa kilometer, Pak? 10.000 langkah, oke. Ada yang bilang minimal sekali 8.000 langkah. Kalau 8.000 langkah kira-kira 5 kilometer. Anda pakai itu loh, metode Jepang nggak Pak Ibu ya? Di Jepang itu kan salah satu yang umurnya panjang-panjang. Jadi Anda apa 2 menit jalan cepat, 2 menit jalan normal, 2 menit jalan cepat, 2 menit jalan normal, gitu aja sampai 8.000 langkah, 5 kilometer paling tidak. Ya idealnya 10.000 langkah, 7 kilo. Anda apa namanya apa sih nama istilah Jepang itu saya lupa. Itu penelitian benar di Jepang dan untuk yang apa? Untuk yang sepuh-sepuh cocok itu. Untuk awet muda sama sama panjang umur. Istilah Jepangnya saya lupa, tapi itu intinya adalah Anda 2 menit jalan kaki normal, 2 menit jalan cepat. Nggak usah lari kalau Anda nggak suka lari. Jalan normal, jalan cepat, jalan normal, jalan cepat, jalan normal, jalan cepat. Itu aja gantian, Bu. Mau 2 menit boleh, 3 menit boleh, 1 menit boleh, 5 menit juga boleh. Yang penting gantian. 5 menit jalan cepat, beberapa orang kemudian 5 menit jalan normal. Tadi dinaikkan apa jantungnya supaya mompa lebih kuat selama 2 sampai 5 menit. Setelah itu istirahat. Gitu. Begitu Bapak Ibu ya. Ya, buat target harian, mingguan, bukan jangan langsung digenjot. Iya, Bu, jangan langsung digenjot. Wes bener itu. Maksimal baru 2 kilometer. Oh ya, kurang. Ini baru latihan rutin sekarang 6 bulan lari minim 1 kilometer. Maksimal baru 2 kilometer. Kurang, Pak. Untuk mulai boleh, tapi kok 6 bulan masih segini ya, ini kurang. Untuk mulai, ya seminggu pertama enggak apa-apa. Udah 6 bulan masih 1 kilometer, 2 kilometer ya masih ya kurang, terlalu dikit. Jadi nggak harus lari terus. Saya, Pak ya Bu, mulai dari 1 menit lari, 1 menit jalan. 1 menit lari, 1 menit jalan. Lalu naik 2 menit lari, 1 menit jalan. Lalu naik 3 menit lari, 2 menit jalan. Kemarin saya dikasih resep guru saya, 5 menit lari, 2 menit jalan. Jadi selang-seling aja, jangan diforsir. Atau kalau nggak suka lari, 1 menit jalan kaki normal, 1 menit jalan cepat. 1 menit normal, 1 menit cepat. Jalan kaki aja. Atau sampai 5 menit normal, 5 menit cepat. Rencana banyak, mulainya belum Pak. Gimana dong? Ya sudah, jangan banyak ngomong lagi. Jangan kebanyakan cincong, dijalani Bu. Jangan banyak alasan. Just do it. Lah, rencana banyak, mulainya belum Pak. Makanya jangan banyak kebanyakan rencana, kebanyakan cincong ini. Langsung lari. Selesai acara ini Bu,
sepatunya dipakai, jalan. Sudah, jadi jangan jangan ditunda lagi, Bu. Selesai acara kita ini, Ibu pakai langsung ganti baju olahraga atau pakai daster juga nggak apa-apa, loh. Mau pakai sepatu, terus jalan aja, jalan kaki, normal, jalan cepet, normal, jalan cepet, normal, jalan cepet, 1 menit gitu aja, Bu, sampai setengah jam. Atau kalau sekarang kebanyakan 20 menit, 20 menit kebanyakan 10 menit untuk mulai ya. Kalau nggak sekarang mau kapan lagi, Bu? Kadang-kadang orang itu overcomplicated, pakai rencananya canggih-canggih, nanti bikin sistem ini nggak usah mulai. Dimulai dulu, nanti dipikir belakangan. Saya kemarin, Bapak Ibu, pas Lebaran ini, saya udah ke rumah mertua, udah makan ketupat, udah sholat, sholat Idul Fitri, lalu sore mau lari itu males. Padahal jadwalnya saya lari jauh. Akhirnya apa? Untuk menipu otak saya sendiri, jadi to trick my brain gitu ya. Saya bilang ke otak saya, tenang, kita nggak bakal lari, kita jalan aja. Lari males sih memang, berat lari. Karena habis makan ketupat agak banyak tadi ya, sekarang jalan aja. Yang penting keluar rumah jalan kaki, saya bilang begitu. Jadi saya rayu diri saya sendiri, tenang, kamu nggak akan capek. Kita cuma jalan kaki aja. Gak usah pakai lari hari ini. Hari ini no running, just walk, saya bilang gitu. Ya sudah, saya pakai sepatu, Bu. Pakai sepatunya pun bukan sepatu lari, sepatu CrossFit, sepatu yang agak datar begitu, yang kalau buat lari berat. Jalan kaki saya dari rumah itu. Dunu, dunu, dunu. Makin lemah, makin lama jalannya pengen makin cepet. Dari natural aja, Bu. Begitu dimulai, jalannya makin lama makin cepet. Terus begitu ya dapat 10 menit, ada dorongan pengen lari. Eh, kok rasanya enak ya badan saya? Ah, lari ah. Lari sebentar saya. Loh, lari sebentar itu tiba-tiba udah 5 menit aja. Loh, udah bisa lari 5 menit saya. Wah, keren ini. Capek jalan lagi 2 menit. Lari lagi. Begitu lari lagi cuma 3 menit udah capek. 3 menit aja nggak apa larinya. Nggak jadi 5 menit. Ya udah 3 menit lari, 2 menit jalan. 3 menit lari, 2 menit jalan. Gitu terus. Sampai maghrib. Begitu maghrib saya lihat, loh, udah dapat 10 kilo saya. Jadi 10 kilometer awalnya nggak sengaja, Bu. Coba dari awal saya udah mikir saya akan lari 10 kilometer hari ini. Nggak jadi, Bu. Jadi tadi itu banyak rencana nggak jadi dilakukan. Karena terlalu berat. Di otak kita terlalu berat. Waduh, 10 kilo berat ini. Nah, caranya bagaimana? Saya, saya trik, apa istilahnya, otak saya rayu sendiri bahwa enggak, tenang, kita nggak usah lari. Kita jalan aja kok. Yang penting keluar rumah. Jangan jangan mager. Ingat umur mau 50. Kalau nggak olahraga, sakit datang semua nanti. Ya udah jalan kaki. Itu jalan kaki, ternyata pengen lari lagi tuh, Bu. Ya. Jadi yang paling berat itu cuma 5 menit pertama. Yaitu ketika Anda pakai sepatu itu yang paling berat. Begitu udah pakai sepatu, Anda mulai jalan, udah ringan, Bu. Makanya jangan banyak cincong lagi, jangan banyak dipikir lagi, just do it anyway. Mau males, nggak males, mau capek, nggak capek, lakukan aja. Jangan banyak dipikir. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi pengen nyoba lari maraton lagi. Wah, lagi berarti pernah maraton ini. Dulu pernah jadi atlet lari jarak jauh saat SMA. Ketika umur 45 disarankan jalan cepat. Belum nyoba maraton lagi sampai udah 50 tahun ini. Maraton lagi. Oh, diselang-seling. Matur nuwun tipsnya. Lo iya, Bu Eni. Jangan dari awal berat nanti. Saya selang-seling. Dan kalau males selang-seling, jalan kaki aja. Yang penting keluar rumah jalan kaki. Jalan kaki pelan cepet, pelan cepet, pelan cepet. Nanti tiba-tiba ada dorongan pingin lari. Ya sudah lari. Oh capek jalan. Oh, udah seger lari lagi. Capek jalan lagi. Itu tips saya, Bu. Sampai saya bisa akhirnya. Sekarang saya maraton belum, tapi half maraton sudah. 21 kilometer. Sama trail run 15 kilo. Nanti si Semarang ini saya 15 kilo lagi. Tanggal 13 April saya ke Semarang untuk trail run 15 kilometer. Naiknya
650 meter kalau nggak salah di Ungaran, di gunung di Semarang. Satu rombongan saya Bu dengan seluruh anak kantor. Satu kantor di Bekasi, saya tutup kantornya, saya ajak lari semua. Jalan-jalan ke Jogja sama trail run di Semarang. Teman-teman 7 kilometer, saya 15 kilo sama Pak Iwan. Ya, Bapak Ibu. Itu cara hack otak untuk baca buku gimana, Pak? Baru sebentar udah ngantuk. Ya sudah, duduknya begini. Kalau Anda baca buku ngantuan, jangan tiduran sambil baca. Anda cuma cukup janji baca 2 halaman saja. Sudah, cara ngehack begitu. Hari ini pokoknya saya cuma baca 2 halaman. Setelah 2 halaman selesai tutup. Kok 2 halaman pengen baca terus, lanjutkan. Sampai sejak sepuasnya. Tapi wajibnya cuma 2 halaman. Tapi kalau dari awal nah bilang saya akan baca buku satu buku hari ini ya berat. Kayak saya dibuka bukunya nanti. Kayak saya ini Bu ya 70 Jalan Cinta. Ya sudah hari ini paling tidak baca satu jalan. Satu aja. Itu kan cuma 2 halaman persatiannya. Lah perkara kok keenakan diteruskan nggak apa-apa. Tapi wajibnya cuma 2 halaman. Baca Quran juga begitu. Wajibnya 2 halaman. Keterusan sampai satu juz ya nggak apa-apa. Tapi kalau dari awal udah janji satu juz nanti berat. Jadi males nanti. Di Semarang saya tunggu Pak Faiz boleh ikutan nggak? Silakan Bunda Asa kalau Anda mau ketemu ya di tempat latihannya, di tempat apa lombanya. Anda silakan cari namanya Wujil Semarang Trail Run. Wujil Semarang Trail Run ya. Kalau Anda pas di sana ketemu sama saya nanti. Ya, kita ngobrol-ngobrol sambil lari. Cuman udah ditutup Bu pendaftarannya. Udah lama ditutup. Udah habis kuotanya. Jadi kalau Ibu sana paling ya lihat orang, lihat orang lari. Hmm. Subhanallah Pak Faiz luar biasa lagi hari ini. Pilih 2 anak dari sekolah, anak-anak yang sudah sungguh disiplinnya. 7 dimensi dilatihkan 1 hari dari Logos. Jika memang ada jatahnya, Alhamdulillah. Jika belum, boleh J 7 dimensi ini. Kita sampaikan dari yang sudah saya praktekkan. Anton saat ini masuk sekolah. Izin silakan, silakan Bu. Baik, yang 42 sekarang. 100 minggu ke depan. Nah, kalau tadi kan 100 minggu belakang, sekarang 100 minggu ke depan. 100 minggu ke depan. Mungkin Anda membayangkan seandainya sejak 100 minggu lalu rutin olahraga 1 jam per hari, saat ini tubuh Anda pasti jarang sekali sakit, senantiasa bugar, fit, dan strong. Atau jika 100 minggu lalu sudah mulai kuliah S2, maka sekarang punya gelar master di bidang tertentu yang Anda pilih. Atau jika kala itu 2 tahun lalu Anda sudah mulai menghafal Quran 1 lembar per hari, maka hari ini Anda telah hafal 30 juz. Jadi kalau Anda 1 lembar 1 hari ya Bapak Bu 2 tahun, sekarang Anda udah hafal 30 juz. Atau jika Anda udah mulai bisnis startup, maka Anda mungkin berhasil masuk ke fase high growth hari ini. Sekali lagi, 100 minggu adalah waktu yang lama untuk melakukan transformasi diri di bidang apapun yang diminati. Tetapi pergantian hari sebanyak 700 kali ini bakal berlalu sangat cepat dan sia-sia belaka kalau tidak kita isi secara tekun dengan aktivitas yang bermakna. Masa yang berlalu memang tidak bisa dikembalikan. Uang yang hilang masih dapat diharap gantinya, tapi umur yang udah lewat nggak mungkin dapat ditebus dengan uang berapapun. Kabar gembiranya, untungnya kita masih punya kesempatan mempersiapkan diri untuk menyongsong 100 minggu ke depan. Insya Allah. Jika ajal belum menjemput. Hanya
Pertanyaan terpentingnya adalah apa yang akan Anda lakukan selama 100 minggu ke depan? Sudah yang udah berlalu jangan disesali, tinggal sekarang yang ke depan bagaimana? Kata Syams Tabrizi, beautiful days do not come to you. You must walk towards them. Hari yang indah, hari baik tidak datang pada Anda. Anda yang harus menyongsongnya. Ya, Bapak Ibu, diri Anda 2 tahun lagi, kalau saya di usia 50 tahun lagi, itu nggak akan baik begitu saja kalau nggak diperjuangkan. Kebanyakan teman saya, Bu, seangkatan. Karena ada teman SD, SMP, SMA, kuliah. Banyak, Bu. Ada yang kena stroke, adik kelas saya. Ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang kolesterol, ada yang begini, begitu. Aduh, macam-macam. Dulu, Bapak Ibu, saya itu agak diketawain beberapa orang. Karena saya tuh agak, apa ya, agak ngepush diri saya untuk memperbaiki diri terus. Orang lihat mungkin, apa, kok nggak habis-habis semangatnya ya. Di saat anak-anak kuliah, kebanyakan ya, apa ya, kuliah sih, IP-nya bagus. Tapi selesai kuliah itu males mengembangkan diri. Terus kerja normalnya orang. Setahun, 2 tahun, tiba-tiba kerasa udah 20 tahun aja. Setelah 20 tahun kerja ya, ya gimana ya. Coba Anda lihat orang punya pengalaman kerja 20 tahun dan dia hanya kerja ngikuti arus. 20 tahun kemudian tambah remuk, Bu. Mungkin tabungan banyak, tapi Anda lihat 7 dimensi dirinya itu menurun. Kebanyakan teman saya, badannya nggak keurus, finansialnya ada yang mapan, tapi juga ada juga yang kocar-kacir. Terus intelektualnya ya sekedar kerja, nggak males mengembangkan diri. Akhirnya udah 20 tahun berlalu kok ya segitu aja, nggak ada pertumbuhan, nggak ada perkembangan yang cukup signifikan dalam hal intelektualitas. Emosi alhamdulillah banyak yang sudah cukup dewasa gitu ya. Udah nggak emosional lagi. Spiritual kita nggak tahu spiritual orang masing-masing. Tapi saya dari dulu, ini kan saya bikin ketika saya kuliah, Bu. Ini saya bikin saya ngobrol dengan Mas Dani, Mas Eko tentang ini. Banyak orang sinis ketika saya ngomong ini. Emang ada orang yang bisa bagus 7 dimensi. Saya bilang, walaupun nggak ada, saya akan berusaha menjadi contohnya. Jadi saya agak dicibir dulu ketika saya bikin ini, Bu. Dianggap ini terlalu ideal. Sampai saya belajar dari Dr. Tal Ben Shahar itu yang dari Harvard, ternyata punya madhab yang sama dengan saya dalam hal ini. Baru saya merasa dapat pembenaran ilmiah. Bahwa memang nggak bisa kalau kita mau bahagia separuh-separuh itu nggak bisa. Kita harus semuanya. Konsep beliau namanya SPIRE. SPIRE itu atau whole person well-being. Whole person well-being. Kebahagiaan sebagai manusia paripurna. Sama dengan saya holistic person empowerment. Holistic happiness. Cuman dia dibikin itu dia lulusan Harvard gitu aja. Nah, saya senang makanya kita bikin kemarin CHP itu program yang di mana saya ambil kurikulum beliau untuk saya ajarkan pada Anda semua. Baru mau selesai nih programnya. Certified Holistic Happiness Practitioner. Kurang 2 kali pertemuan. Kita mau bikin lagi bulan Juni apa? Kayak begitu. Nah, sekarang saya baru ada pembenaran ilmiahnya bahwa ini bukan abal-abal, Bu. Ya emang seharusnya jadi manusia paripurna, jadi insan kamil itu ya
tujuh dimensinya ini harus baik, memperbaiki diri tujuh dimensi ini. Kalau enggak kita kocar-kacir, Bu, keleleran. Latihan ke-42. Bayangkan dan renungkan, Anda ingin menjadi orang seperti apa, melakukan kebiasaan apa, dan punya apa. Be, do, have. Mulailah berubah atau berupaya menggapainya sejak minggu ini. Saya ingin usia 50 tahun, healthy, fit, and strong. Ukurannya apa ya? Jarang sakit, kemudian apa? se- Semacam kolesterol, kemudian tekanan darah, gula darah itu normal semua. Dan saya bisa lari 50 kilometer trail run. Dan Hyrox di bawah 80 menit. Lah karena itu tujuannya, Bu. Makanya mulai sekarang, mulai minggu ini, bahkan minggu-minggu sebelumnya, udah mulai latihan. Jadi nggak cuman angan-angan, nggak cuman apa hayalan. Itu tujuan yang nggak mudah. Kebanyakan orang 50 tahun itu ya udah banyak yang mulai sakit-sakitan. Loh ini kok malah lari 50 kilo kan nggak normal, Bu. Tapi tidak apa-apa, saya nggak pengen jadi orang normal. Karena itu mulainya dari sekarang. Tujuannya masih 2 tahun lagi, tapi mulainya dari sekarang. Rencanakan dengan hati-hati tiap minggu, bahkan tiap jam hidup Anda. Dalam 100 minggu ke depan, agar tidak menyesal lagi seperti sekarang. Anda kan mungkin menyesal, Bu. Seandainya ya, 100 minggu yang lalu saya mulai menghafal Quran. Sekarang udah hafid. Seandainya saya 2 tahun yang lalu saya udah mulai olahraga. Sekarang udah six pack. Seandainya ya saya 2 tahun yang lalu udah mulai kuliah. Sekarang gelar master. Tapi ya sudah, itu udah berlalu, sudah. Nggak usah disesali. Tinggal bagaimana sekarang kita mulai berubah supaya 100 minggu ke depan kita no regret. Kita nggak ada lagi yang kita sesali. Kita memilih untuk pain of discipline supaya nggak kena pain of regret. Udah Bapak Ibu ya. Nah, yang 43 ini tentang minggu ini. Ya. Jadi yang 41 itu tentang 100 minggu yang kemarin, lalu 42 tentang 100 minggu ke depan, lah sekarang tentang minggu ini. 43. Jalan cinta 43 tentang minggu ini. Setelah belajar tentang 100 minggu yang telah lalu dan merencanakan 100 minggu yang akan datang, pada akhirnya yang paling penting adalah yang kita lakukan di 1 minggu ini. Nah, Anda lihat Ibu ya, introspeksi 100 minggu ke belakang sama membayangkan 100 minggu ke depan itu memang penting. Tapi yang paling penting adalah setelah introspeksi dan punya visi itu, apa yang akan Anda lakukan minggu ini? Karena inilah satu-satunya milik kita. Karena 100 minggu lagi belum tentu kita masih hidup. 100 minggu yang lalu udah lewat, nggak bisa kita apa-apain. Minggu ini yang milik kita. Yang paling penting adalah kita lakukan 1 minggu ini. Minggu-minggu yang telah berlalu hanya bisa diambil kenangan dan pelajarannya. Minggu-minggu yang akan datang adalah mimpi dan visi yang indah untuk menyemangati diri dan memberikan arah yang berarti. Tapi yang benar-benar menentukan kualitas dan nasib hidup kita adalah yang benar-benar kita lakukan dalam minggu ini, yang sedang kita jalani sekarang ini. Nah, tadi ada ibu-ibu tanya, Pak, saya udah banyak rencana tapi nggak dijalani. Ya sudah, Pak, Bu, minggu ini dijalankan. Apapun rencana Anda di masa lalu, Bapak Ibu, minggu ini Anda jalankan. Jangan nunggu lagi. Kata Tabrisi, my friend, the Sufi is the friend of present moment. To say tomorrow is not our way.
Seorang pecinta Tuhan yang sejati, seorang sufi itu adalah orang yang hidup di saat ini. Ngomong besok itu bukan ajaran kami, dia bilang. To say tomorrow is not our way. Besok kita bahas besok. Hari ini yang paling penting. Latihan 43. Apa fokus Anda dalam minggu ini? Pastikan itu bukanlah minggu yang bakal berjalan tanpa makna, serta akan disesali lagi nantinya. Dan bukan pula menjadi, oh, potong. Pastikan seminggu ini adalah seminggu terbaik Anda, yang nantinya akan membuat Anda bersyukur telah menjalaninya dengan all out. Sehingga menjadi batu pondasi untuk meraih impian atau misi hidup Anda. Minggu ini apa ya Bu ya? Anda benar-benar jalani dengan baik. Pada akhirnya minggu inilah yang paling penting. Kalau saya minggu ini akan mudik apa Ibu ke Surabaya. Ketemu saudara-saudara saya dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Lalu saya ngajak anak istri. Udah lama saya ngajak anak istri ke Surabaya. Di Surabaya pun saya selain silaturahim, olahraga tetap saya jalani insya Allah. Saya akan sepatu nanti long run hari Sabtu sebelum sebelum acara familian dari Bia Ayah. Dan saya akan baca buku ini, bawa ini. Jadi selama di sana tetap ada ngajinya di hari Minggu insya Allah. Kita mulai lagi hari Minggu. Besok sama lusa libur dulu apa Ibu. Jumat sama Sabtu ya libur. Minggu kita mulai lagi. Dari Surabaya saya akan lakukan ini. Ya. So apa Ibu, saya kira untuk hari ini tiga dulu. Jadi kita tadi membahas tentang satu minggu yang lalu, satu minggu yang ke depan, sama minggu ini. Ayo apa ya Bu? Ini PR Anda ya. Mumpung masih awal-awal Syawal, masih hari libur, coba Anda renungkan. General check up di 7 dimensi, saya satu minggu yang terakhir seperti apa? Kalau Anda ingin rumus yang lebih lengkap, silakan Anda order buku ini. Nanti ada dikasih panduan di buku ini. Ini handout apa Ibu? Trainingnya ada di, kalau Anda beli buku ini dapat trainingnya sehari. Anda renungkan, satu minggu yang lalu itu bagaimana kondisi saya dibanding saat ini. Saya nyesel nggak? Secara fisik, intelektual, emosi, hubungan sosial, finansial, estetika, dan spiritual. Lalu, entah Anda nyesel atau Anda udah cukup puas, Anda bikin perencanaan untuk 2 tahun ke depan, 1 minggu ke depan. Saya bikin kemarin apa itu? Jadi 700 hari, 1 minggu ke depan. 700 hari menjelang hari ulang tahun saya ke-50. Saya udah bikin. Ya kadang kadang lepas, tapi balik lagi. Kadang lupa, balik lagi. Kadang males, balik lagi. Paling tidak saya sudah punya rencana 2 tahun lagi seperti apa. Saya taruh di screen dia mana di wallpapernya HP saya supaya saya bisa lihat terus. Anda bikin begitu rencana 2 tahun lagi. Lalu setelah itu Anda fokus di minggu ini. Segera lakukan sesuatu minggu ini, jangan nunggu lagi, Bu. Minggu ini artinya mulai hari ini. Tadi yang males olahraga, mulailah pulang selesai webinar ini Anda keluar jalan kaki. Kalau targetnya mungkin menghafal Quran, ya mulai dulu, jangan menghafal dulu, baca dulu Qurannya dulu. 2 lembar 1 hari mungkin. Kalau targetnya misalnya intelektual, ya mulailah belajar.
Kalau mungkin Anda mau S2 ya mulai daftar S2. Kalau nggak sampai S2 ya pokoknya belajar mungkin. Ada banyak di YouTube juga banyak, buku juga banyak. Mungkin ke Gramedia beli buku. Yang penting harus action, Bu. Minggu ini, hari ini. Gitu ya, Pak Ibu ya. Per minggu ya, per minggu, Pak. Kadang kita banyak rencana tapi prakteknya nggak sesuai dengan actionnya. Lah ya itu, prakteknya nggak sesuai dengan rencananya. Lah itu penyakit kita. Makanya jangan banyak cincong lagi. Jangan banyak alasan lagi. Lakukan, Pak. Kalau sewaktu-waktu tiba-tiba kita kok melenceng, ya nggak apa-apa. Baik lagi. Gitu. Just keep coming back. Saya nggak konsisten, Pak. Nggak apa, baik lagi. Anak saya lucu. Kemarin, Pak, WA saya. Ya, kan katanya kalau kita janji, nantinya kemudian belum kita tepati, kita mau ngasih makan 10 orang. Oh gitu, nggak saya bantah, nggak saya tanyakan, oh gitu ya. Iya ya, katanya kalau kita janji sama Allah, janji pada diri sendiri. Nadar tak? Bukan nadar, cuman janji, ya Allah saya mau lebih sholat tepat waktu, di awal waktu. Kalau saya nggak sholat di awal waktu, itu kafarohnya ngasih makan 10 fakir miskin. Itu kata dia begitu. Oh ya, itu gimana? Lah aku punya janji ya, macam-macam ada yang itu, apa, mulai belajar agama gitu. Terus sholat awal waktu, siapa lagi itu? And I broke my promise, ya bilang. Tapi kemudian nggak saya jalani ya. Oh, ada berapa? 48. Oh, jadi kamu sempat 48 kali berjanji nggak dijalani. Iya, terus gimana? Jadi aku titip ya, ngasih makan 48 dikalikan 10. Jadi 480 fakir miskin. Oh, kan. Ya, ya, ya. Terus, oh, di Kanada kan mahal. Jadi ayah cari yang di Indonesia saja. Oh, ya, siap. Saya hitungin apa, Ibu? Ngasih makan fakir miskin satu porsi berapa? 40.000 misalnya. Kalikan 500. Dua, apa? 40.000 kalikan 520 juta. Gimana, nak? Dia bilang, money is not the problem. The problem is the distribution, dia bilang gitu. Nggak apa-apa sih, karena dia tabungannya banyak, Bu. Nggak dari saya, dari pemerintah. Kasih beasiswa. Ada 150 juta, apa. Jadi dia sangat irit hidupnya di sana, sehingga dia bisa nabung belum setahun 150 jutaan. Saya bilang, gini aja, ngasihnya jangan di Jakarta, di desa aja. Saya punya temen soalnya di sebuah kota kecil di Jawa Timur itu 20.000 udah dapat nasi enak, nasi plus minumnya. Nah di situ aja gimana? Ya wis ya. Jadi saya hitungin Bu, 20.000 dikalikan 500 orang, 10 juta. Terus 500.000 saya untuk yang bagi-bagi. Saya punya temen soalnya di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Dia bilang, oh 20.000 di sini udah enak mas, udah nasi, udah ada ikannya, udah dapet apa minum sak minumnya. Oh ya bagus. Bisa mas saya mencari 500 orang kan bilang gitu. Ya sudah dia bayar sendiri itu 10 juta 500.000. Lah itu karena 10.500.000 karena apa namanya dia merasa janji nggak dipenuhi. Padahal janji yang gitu-gitu nggak ada yang gawat ya cuman janji mau sholat tepat waktu kok dia luput gitu gitu ya itu apa ibu ya namanya manusia kadang-kadang nggak ditepati kadang-kadang lupa kadang-kadang males nggak apa yang penting just keep coming back yang penting balik lagi ke jalan yang benar dan mudah-mudahan husnul khotimah. Jangan bilang banyak tabungan hanya Pak dikurangi pemerintah lagi Pak. Loh, enggak itu standar pemerintah. Di Toronto itu apa Ibu? Ya, jadi di Toronto itu uang sakunya $2.300 sebulan. Keluar Kanada ya, 12.000. Jadi kira-kira 28 jutaan. Banyak temennya nggak cukup. Kenapa? Karena kalau Anda ngontrak standar kos-kosan di kampus,
$2.000 sendiri. Ini di St. George di tengah kota. Karena University of Toronto ada tiga macam. St. George, Mississauga, sama apa satu lagi itu di mana gitu. Yang dua itu di desa gitu. Yang anak saya di tengah-tengah kota di St. George. Jadi resminya 2.300 itu nggak cukup sebenarnya. Kalau Anda ambil kos-kosannya di sekitar kampus, miliknya kampus. Jadi kalau kita ngekos di kos-kosan milik kampus, sebulan 1.800 sampai $2.000. Studio ya, cuma satu satu kamar buat sendirian. Lah kalau 2.000 untuk ngekos saja, sisa $300 untuk makan nggak cukup. Lah anak saya nyari di pinggiran, Bu. 40 menit dari kampus naik train. Tinggal di rumahnya orang Indonesia yang kamarnya dikoskan. Udah gitu, dia sekamar, milih yang sekamar dua orang. Lah kamar itu karena jauh dari kota, harganya cuma 1.500. Di kota kan 2.000, di situ 1.500. Tapi Zendi tinggalnya berdua sama temennya dari Makassar. Akhirnya berapa? Cuma 750. Jadi cuma $750 dia untuk ngekos. Yang lainnya 2.000. Teman-teman yang lain yang sambat, ngeluh, nggak cukup ya siswanya 2.300. Padahal di kota yang sama. Zendi lebih-lebih. Terus yang lain kan suka beli ini, beli itu. Anak saya enggak. Berangkat dari rumah sarapan, sarapannya nasi sama ikan salmon, biasa dia begitu. Sampai sekolah, siang, dia makan pakai yang food truck itu. Kira-kira $10. Habis itu, sampai malam, $10 lagi. $20. Pulang. Pulang jam 12 malam biasanya. Kayaknya makannya cuma sekali di situ, kemudian pulangnya dia baru makan di rumah. Pokoknya dia uang makan 750. Dari 1.500. Jadi pokoknya dia itu cuma $1.500 habisnya. Sisa $800 alias 10 juta per bulan. Nah, dia di sana udah hampir setahun. Jadi ya sudah, tabungan 150 juta. Ini mahasiswa tambah kaya. Begini. Mahasiswa nggak tambah keluar uang, tambah dapat uang banyak. Itu 4 tahun bisa lumayan nanti uang 1,5 miliar nak kalau gitu. Jadi dia nggak suka jajan-jajan, nggak suka beli macam-macam, nggak suka jalan-jalan kemana-mana. Yes. Jurusannya kuliah musola. Di musola itu dia belajar, ngerjakan tugas. Nah dia nggak suka di perpustakaan dan apa rame gitu. Dan kan biasa lah orang Barat bule-bule kan pakaiannya begitu. Dia nggak suka. Jadi kalau jalan-jalan dia lihat bawah terus daripada di perpustakaan balik-balik lihat aurat ya, ya di musola aja. Jadi dia belajar di musola itu sampai jam 12 malam baru pulang. Pernah ketiduran di musola, tidur di musola sampai pagi. Saya nggak se ekstrim itu dulu. Ini ya tambah lebih gawat dibanding saya. Ya wis gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup dulu. Kita ketemu lagi hari Minggu nanti ya. Insya Allah kita buka untuk umum Bu ya. Mulai hari Minggu kita buka untuk umum. Jadi Anda kalau mau share ke linknya ke siapapun silahkan. Tapi rekamannya hanya untuk yang ikut di LI. Kalau yang lain bisa ikut gabung tapi nggak dapat rekamannya. Jadi mulai hari Minggu, linknya dikasih oleh Mas Dani, silakan Anda mau sebar ke teman, ke saudara, dan lain-lain, supaya manfaatnya meluas. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.